Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Hartanto di channel My Triharta. Di video kali ini sesuai dengan yang saya udah post di story IG saya akan kolaborasi bareng Dokter Adria. Dia orangnya. Silakan. Dok, dokter siapa namanya, perkenalkan diri monggo. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Adria Permana Putra. Saya dokter spesialis bedah mulut di sini. Kurang lebih sudah dari tahun 2019 lulus. Saya lulus dari Universitas Pajajaran untuk bedah mulut dan tergiginya juga di Bandung. Sekarang merantau ke Jakarta. Saya sudah menikah, sudah punya satu anak, terus perlu nggak sih? Gak apa-apa. Ini mah bebas ini. Yang penting tahu kenalan. Jadi Gimana Dok? sekarang diminta sama Mas Tri nih untuk sharing ilmu kali ya, biar lebih ada feedbacknya. Oh iya Dok. Kan kemarin saya udah bikin konten bareng dokter gigi, Ya. dokter SI, dokter In. Nah, saya juga pengen sama dokter kan sibuk banget nih, alhamdulillah, makasih udah mau. Udah mau nih. Belum jadi ya. Apa? BTW dokter lu lagi sekalian di Slesum, jadi kita santai jawab ya. Dok, yang nih saya penasaran tuh sama dokter gigi sama dokter spesialis bedah mulut tuh apa bedanya ya Dok? Jadi dokter gigi sama dokter gigi spesialis bedah mulut itu adalah suatu profesi yang mengalami pendalaman. Jadi saat kita sudah lulus menjadi seorang dokter gigi, kita bisa nih mendalami ilmu, memfokuskan diri ke bidang bedah mulut, ya, which is yang saya kerjakan sekarang ini. Itu saya tempuh di Universitas Pajajaran selama kurang lebih 9 semester lah, kurang lebih 4,5 tahun. Perbedaannya, dua-duanya sama-sama mempunyai basic yang sama, tapi bedanya kalau spesialis bedah mulut kita mempunyai skill dan ilmu lebih dalam di bidang bedah membedah lah, mungkin yang berhubungan dengan darah-darah gitu. Jadi lebih fokus lah istilahnya. Fokus tapi di gigi dan mulut ya Dok ya, bukan Betul. bedah-bedah yang kayak dokter aslinya beda ya. beda. Jadi khusus rongga mulut, kepala, mungkin sebagian daerah leher sedikit ya, sebagian. Kadang kita gray area dengan THT juga sih soalnya, karena dari mulut banyak berhubungan langsung ke daerah leher juga. Gitu. Bukan gitu Dok. Iya. Kan kalau misalnya orang tabrak, trauma, pecah-pecah mukanya, kita juga yang ngerjain semuanya. Oh gitu. Bukan toh bedah dan mulut dong ya? Enggak, jadi sampai saya pernah melakukan operasi sampai nyatuin jidat di sini nih, pecah jidatnya, dipasang plat di sini supaya bagus lagi. Nah, bedanya itu ranahnya akan berubah kalau sudah sampai ke kalvaria. Kalvaria itu batok kepala di belakang sini. Nah, itu baru bedah syaraf yang punya kompetensi gitu. Jadi kalau kita bisa sampai masih di daerah jidat sini dan pasiennya juga tidak memberikan suatu manifestasi penurunan kesadaran atau penurunan fungsi syaraf, itu masih bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya udah ada penurunan fungsi syaraf, kita harus refer ke bedah syaraf. Jadi itu ya Dok bedanya. Selain itu ada lagi nggak Dok perbedaan dokter gigi dan bedah mulut yang lebih gampangnya lah, kalau misalkan pas lagi tindakan atau apa, ini dokter gigi ini tidak bisa nangani ini, terus dokter bedah mulut ini bisa nangani ini. Intinya gini, kalau dokter gigi umum itu kayak dokter umum, semuanya bisa dikerjain, mau nambah, mau cabut, mau bikin gigi tiruan, bersihin tanah gigi, semuanya bisa. Begitu cabutnya yang sulit, giginya kependem, atau pasiennya punya masalah dengan bentuk rahang, atau misalnya gigi yang terpendamnya itu ada tumornya, nah pasti dokter gigi umum takut tuh, dia akan mulai membatasi diri dan merujuk ke bedah mulut.
Gitu. Barulah kita yang main untuk kasus yang lebih advance, lebih kompleks atau lebih rumit seperti itu. Gitu. Oke, jadi batasannya itu ya dok untuk kemampuan si dokter gigi dalam menangani pasien yang di luar kompetensinya itu yang sulit-sulit bedah mulut ya. Betul, betul. Tadi sekolahnya berapa tahun dok? Kurang lebih 4,5 tahun ya, 9 semester. Dokter gigi umumnya? Total hampir 6 tahun ya. Jadi 4 tahun S1, 2 tahun koas. Total berarti 6 tahun tambah 4,5 tahun, masih 10,5 tahun. Sekolah terus. Pantesan cerdas banget, sekolahnya 10 tahun guys. 10 tahun. Teman-teman ayo semangat ya mau jadi dokter. Ayo, tapi jangan patah semangat. Buat yang nonton, siapa tahu ada koas dokter gigi. Jangan takut. Yang penting jalanin aja dengan sepenuh hati, pasti akan terlalui. Dan percaya sama gua, spesialis itu lebih oke lah, lebih bermakna dan lebih dicari sama orang, karena kita sudah lebih memfokuskan diri dan kerjaan kita cenderung lebih teliti dan lebih presisi gitu. Jadi orang cenderung akan lebih mencari spesialis gitu di kemudian hari. Sekarang juga masih oke lah untuk jadi dokter gigi umum, tapi spesialis akan lebih banyak. Yang intinya mas sabar ya teman-teman, lakukan dengan hati. Biasanya tuh kalau emang udah ngelakuin dengan hati tuh enak ya tadi. Kayak pasangan jodoh itu kayak. Oh itu apa lagi? Itu sampai seumur hidup soalnya ya. Makanya. Tuh jadi gitu, dokter mau ngomong apa dari ke saya kok jadi mikir gak jadi ya? Mau nanya apa lu dong sama gua? Enggak, emang lagi ini ya, pengalaman pribadi ya. Harus pakai hati ya. Harus dong, dimana-mana semua tuh harus ngelakuin dengan hati. Nah kalau udah ngelakuin dengan hati otomatis dia senang ya kan? Kalau udah senang, happy, bahagia, semua jadi enak kan gitu kan? Ini kenapa jadi konsultasi citra ya kita? Makanya, suka ngerembet-ngerembet sih dokter nih kacau. Oke, jadi itu teman-teman untuk seputar beda spesialis bedah mulut. Terus perbedaannya dokter gigi sama dokter spesialis bedah mulut. Ya. Oke, kalau teman-teman ada mau pertanyaan soal seputar spesialis bedah mulut, misalkan ini gigi saya kok misalkan kok gigi saya sakit terus apa tuh dok yang waktu kayak Leaking. itu Jadi suka bunyi sendinya ya. jadi dia tumbuhnya nggak pada tempatnya itu ya dok ya. Nah, atau malah erupsi gigi. Jadi giginya harusnya lurus ke atas, jadi tiduran. Nah, itu teman-teman boleh tanya aja di kolom komentar. Ya, tanya. Terus jangan lupa follow Instagramnya Dr. Adria. Tapi di private. Oh iya, nanti gue buka deh. Ini gua kata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, sama subscribe. Semoga video ini banyak yang nonton, terus banyak yang terinformasi, teredukasi, jadi tahu sedikit wawasan tentang apa tuh perbedaannya spesialis bedah mulut dan dokter gigi. Terus apa aja yang nanti ditangani dokter gigi dan dokter bedah mulut. Jadi nanti teman-teman bisa tuh mau berobatnya kemana, lebih spesifiknya kemana dengan kondisi kesakitan yang pada teman-teman alami ya dok ya. Betul. Jaga kesehatan selalu, doain saya ya biar saya cepat gitu. Doain saya, doain dokter Adria ya, semoga kami terus menginformasikan tentang kesehatan. Akhir kata, saya Tri Hartanto. Saya Andrea Permana Putra. Kami pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.